PDIP. Kita akan coba tanyakan langsung kepada rekan kami Kani Dwi Haryani yang saat ini berada di acara Rakernas PDIP. Selamat petang Kani, sudah adakah informasi mengenai dua hal itu? Selamat sore kan Ana serta pemirsa Kabar Petang, dapat kami informasikan berkaitan dengan pertanyaan dengan siapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan berkoalisi ataupun siapa calon presiden yang kuat akan diusung oleh PDIP untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Hingga sore hari ini kami belum mendapatkan jawabannya siapa, karena memang proses rapat internal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih berlangsung pasca dibuka pada pukul 10 pagi tadi dan dilanjutkan dengan rapat internal pada pukul 2 siang hingga pukul 5 sore hari ini. Dan juga tentunya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri dalam pembukaan Rakernas yang akan berlangsung selama 3 hari mendatang. Tentunya masih menjadi tanda tanya besar juga oleh para awak media, yang mana tadi disampaikan beberapa poin-poin penting yang menurut kami berkaitan dengan sinyal-sinyal apakah memang nantinya akan ada calon yang diusung dari tokoh perempuan, karena memang tadi disampaikan dalam pidatonya Ketum Partai PDIP menegaskan bahwa calon pemimpin negara tidak hanya berasal dari kaum laki-laki saja, namun juga dari berasal kaum perempuan. Apakah memang ditujukan kepada Puan Maharani sebagai anaknya, yang juga sebagai Ketua DPP PDIP dan juga sebagai Ketua DPR RI saat ini, atau mungkin memang akan ada nama-nama besar lain yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih menjadi tanda tanya, yang mana diagendakan pada pukul 5 sore hari ini pun juga akan ada statement yang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani berkaitan dengan hasil rapat internal hari pertama Rakernas PDIP. Apakah memang nanti nama tersebut betul nama dirinya, atau mungkin ada nama-nama calon lainnya yang akan menjadi pertimbangan. Lagi-lagi dapat kami informasikan bahwa keputusan siapa nama terkuat yang akan menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang merupakan hak prerogatif dari Ketum Partai PDIP, yang mana sebentar lagi kami akan saksikan bersama akan ada penyampaian langsung oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani beserta didampingi oleh jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hasil dari rapat internal Rakernas yang telah berlangsung selama 3 jam yang lalu. Berikut kami akan mempertanyakan secara langsung. Ibu, Mbak Puan izin. 2 kali, Mbak. Belum 5 kali? Iya. 4 kali udah? Alhamdulillah. Ya. Mbak Puan, apa aja arahan dari punya? Ya, baru saja kan tadi kami selesai pembukaan Rakernas kedua. Ini Rakernas kedua tahun 2021 yang karena Covid kemudian ditunda menjadi tahun 2022. Jadi alhamdulillah sudah dibuka oleh Presiden Jokowi. Kemudian tentu saja tadi dalam arahannya Ibu Ketua Umum itu kan menyampaikan bahwa pertama partai harus solid. Kemudian menjelang bagaimana pemenangan pemilu ke depan, kita akan menyelesaikan tahapan awal. Kemarin 14 Juni sudah diluncurkan oleh KPU, kemudian nanti ke depannya tentu saja mulai ke tahapan verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu saja bagaimana kita harus disiplin dalam menjalankan aturan-aturan partai untuk bisa mengikuti semua tahapan hingga kemudian pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan tentu saja ini baru pertama kali Ibu Ketua Umum berserta seluruh fungsionaris DPP ini datang ke kantor ini setelah pandemi Covid. Jadi memang suasananya itu sangat kekeluargaan. Kami tadi pagi sebelum acara dimulai sempat bicara santai informal di ruang Ibu Ketua Umum. Ya memang tidak disetting itu menjadi ruang holding, karena harusnya kita semua datang kalau memang tepat waktu langsung datang ke ke ruang acara. Namun karena ternyata masih ada waktu, jadi masuk ke ruangan Ketua Umum, yang mana Ibu Ketua Umum juga Ibu Mega baru hari ini juga pertama kali masuk ke ruangannya, dan suasananya sangat cair lah. Jadi di situ seperti kekeluargaan sedang bersilaturahmi. Juga tadi saya keluar sedang mendengarkan Dewan Perwakilan Luar Negeri, yang mana sedang memberikan pandangannya terkait dengan hal-hal bagaimana kemudian internalisasi pemikiran Bung Karno, yang nanti nih alhamdulillah Pak Basarah akan berangkat ke Perancis untuk melakukan pameran foto Bung Karno di Perancis yang
bekerja sama dengan wali kota Paris. Ini juga satu hal yang baru dimungkinkan untuk kita lakukan sejak pandemi COVID, dan ke depannya tentu saja ini masih dalam mendengarkan pandangan-pandangan umum, dan besok ada komisi-komisi. Ya tentu saja bagaimana kita menjalin komunikasi kerjasama dengan partai politik yang lain, bagaimana kita bisa menjalankan tahapan pemilu dan memenangkan pemilu ke depan. Itu. Bapak berkaitan dengan kader partai, ada yang berkoalisi atau bermanuver seperti apa? Ini kanan atau kiri dulu, ayo. Berkaitan dengan kader partai yang tadi disebutkan oleh Ibu Ketum, menyatakan bahwa kalau seandainya ada kader partai yang bermanuver atau bermain di kedua kaki, apakah memang sudah diketahui ada kader partai yang bermain tersebut atau mungkin seperti apa? Intinya itu Masako, makanan Indonesia beragam dan lezat. Menurut arahan dari Ibu Ketua Umum pada seluruh kader yang hadir pada saat ini ataupun mengikuti virtual, bahwa kita harus disiplin, ikuti aturan partai. Kita ikut dengan semua aturan partai yang ada, disiplin mengikuti tahapan-tahapan pemilu, konsolidasi yang ada di konsolidasi di daerah untuk bisa bersama-sama 3 pilar itu memenangkan pemilu tahun 2024. Apa? Tadi apa yang dibicarakan Pak Jokowi dengan Bu Mega? Bagaimana kedaulatan pangan itu sangat penting, bagaimana kemudian pasca COVID ini nantinya itu seperti apa, bagaimana mengatur jangan sampai kemudian lonjakan kalau nanti ada kemungkinan varian baru, karena kan sekarang sudah muncul BA4, BA5 Omikron. Itu harus tetap dijaga, diantisipasi. Juga kemudian krisis dunia, bagaimana mengantisipasi perang Ukraina dengan Rusia atau invasi Ukraina dan Rusia. Jadi ini semua adalah untuk Indonesia Raya, untuk bagaimana kita bergotong royong untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai pandemik yang kemarin sempat parah itu kemudian terulang lagi. Tadi jadi capres siap nggak Bu? Apakah ini sebuah sinyal bahwa nantinya PDIP akan mengusung Mbak Puan gitu di Pilpres? Loh, tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa ini bukan karena anaknya loh, tapi kan karena memang Mbak Puan itu apalah tadi sudah disampaikan itu, ya seperti hal itu. Jadi ini bukan sinyal, itu ini karena ya udah 2 tahun kita nggak kumpul, baru kali ini kita kumpul. Ibu penuh canda, penuh joke-joke, kemudian juga menyampaikan kepada kami juga harus semangat bahwa beliau walaupun sudah tadi mengatakan sudah berumur, tapi tetap semangat, ingin bagaimana bersama-sama melalui partai politik kita harus gotong royong untuk menjaga Indonesia ke depan itu menjadi Indonesia yang lebih baik daripada sekarang. Tapi kalau diusung, siap ya Bu jadi capres ya Bu? Artinya kalau diusung Ibu, Bu, coba yang kanan atau kiri, ayo. Bu, berarti siap kalau diusung sama Bu Ketum untuk jadi capres? Sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa yang akan diusung, tapi kan Ibu Ketua Umum mengatakan bahwa sesuai dengan amanat Kongres, Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hak prerogatif untuk bisa menentukan siapa cawapres dan capres dari PDI Perjuangan, gitu. Artinya setelah Rakernas mulai ada komunikasi politik dengan partai lain. Kita sampai dari sekarang juga selalu melakukan komunikasi politik, dan di DPR juga kita selalu membangun komunikasi politik, di partai politik pun juga selalu membangun komunikasi politik. PKB dan Gerindra kan akan membangun koalisi nih Mbak. Apakah nantinya PDIP mungkin akan bekerja sama dengan PKB dan Ya mungkin aja PDI Perjuangan, tadi kan Ibu Ketua Umum juga mengatakan membangun Indonesia itu nggak bisa sendirian, membangun Indonesia itu harus dengan gotong royong. Presiden juga tadi juga sudah menyatakan hal seperti itu. Kita harus bisa membantu membangun Indonesia dengan gotong royong. Ya itu. Ini terkait dengan kader yang taat aturan dan juga solid begitu ya. Dari apa yang diucapkan oleh Ibu Ketua Umum ini kan tadi juga sempat menyebut jangan mejeng-mejeng aja gitu. Ya, Apakah kemudian kita bisa melihat bahwa ini pernyataan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah? Nggak ada. Ini tidak. Kalau mungkin saya bisa mengatakan nggak ada ini nggak ditujukan ke orang per orang atau oknum per oknum, individu-individu. Tadi disampaikan secara menyeluruh kepada semua kader yang hadir pada saat ini, luring ataupun daring. Saya pun di situ sebagai kader di dalam pembukaan Rakernas itu. Jadi ya nggak ada tujuan kemana-mana, dan sampai hari ini juga, sampai saat ini juga
kita semua itu masih kumpul dengan semua kepala daerah yang ada, gubernur yang ada, fraksi,